Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 hari Jumat tahun 2023 atau tahun 1444 Hijriah. Kami sekeluarga di Jambi beserta adik-adik yang sedang berada di Jambi sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman kantor Gubernur Jambi. Masyarakat Provinsi Jambi pada khususnya partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Provinsi Jambi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa pada hari ini sebagian kita melaksanakan sholat dan sebagian kita masih berpuasa. Perbedaan-perbedaan ini sebetulnya hal yang biasa bagi kita. Kita menghormati saudara-saudara kita yang berbeda yang melaksanakan puasa, dan kita juga tidak perlu menunjukkan bahwa hari ini sudah wajib kita sholat. Masing-masing terserah kita masing-masing, kita hormati perbedaan itu sebagai suatu hal wajar. Untuk itu kita harapkan bahwa kita tidak yang pada saat hari ini akan disampaikan langsung oleh Sekda Provinsi Jambi, Bapak Sudirman Pak. Baik, pada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikosong kan? Yang putus Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Provinsi Jambi, hadir yang mewakili Padamren, mewakili Pak Kapolda, unsur pimpinan DPRD, yang kami hormati Rektor, hadir di sini Rektor Universitas Jambi, yang kami hormati saudara-saudara pimpinan dan pengurus Muhammadiyah Provinsi Jambi, yang kami hormati para alim ulama, Ferdik Pandai, tua-tua tunanai, tokoh-tokoh masyarakat Provinsi Jambi, menghormati Kepala OPD yang mewakili di Provinsi Jambi, hadirin jamaah sholat Idul Fitri dan dirahmati Allah. Pada hari ini, hari yang berbahagia dan insya Allah penuh berkah ini, marilah kita tidak henti-hentinya mengumandangkan takbir, tahlil, Ayo sudah sayang, ditunggu. Rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi. Salawat beriring salam Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala akui kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan risalah dan ajarannya secara kafah, tidak menambah ataupun mengurangi apa-apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan Allah usia dan kesehatan untuk kembali merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, hari kemenangan atas keteguhan dan keikhlasan diri mematuhi segala perintah Allah di bulan suci Ramadan. Pada momentum Idul Fitri ini
pribadi, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua termasuk insan beriman yang sukses berpuasa dan beridul fitri, mampu menjadi sosok yang rendah hati, dan dengan rahmat Allah kita dimampukan untuk menebar segala kebajikan yang merahmati alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Kumandang alunan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil yang kita lantunkan menyambut tibanya 1 Syawal sesungguhnya adalah ungkapan bahagia dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan mengendalikan diri dari semua keinginan yang tidak pernah puas dan kadangkala tidak tahu batas, menaklukkan kecenderungan jiwa yang angkuh, ganas dan rakus menuju jiwa fitrah yang menghidupkan akal budinya sebagaimana semestinya insan yang berkeadaban mulia. Semoga Idul Fitri ini membawa kita pada pencerahan diri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab penuh atas kehidupannya, digerakkan oleh jiwa suci agar hidup di jalan yang benar. Lekas bertobat tatkala tergelincir salah demi mengantarkan kita pada pintu kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada tahun ini kita kembali menghadapi pendapat dalam penetapan 1 Syawal. Perbedaan atas penetapan 1 Syawal semoga menjadi bahan koreksi kita untuk tidak menganggap diri kita merasa paling benar. Perbedaan pendapat hendaknya tidak dijadikan alat untuk menebar kebencian, permusuhan, intoleransi, perpecahan, kekerasan dan kegaduhan yang berbuah kerusakan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai insan Islami Al-Quran mengajarkan kepada kita agar keberagaman dan saling pengertian tetap terbina dengan baik. Oleh karena itu, pada momentum Idul Fitri ini, saya menghimbau seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk senantiasa menjaga, memperkokoh persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan yang diikat dalam untaian Idul kehidupan di sini. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, besar harapan kita bersama agar semangat beribadah Ramadan yang telah kita jalankan selama 1 bulan penuh tetap menyala. Kita harus mampu meneruskan kebiasaan baik yang telah terbentuk untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik serta menjadikan segala ritual ibadah Islam menjadi kekuatan terintegrasi untuk membangun keteraturan hidup dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi dari Tanjung Jabung Timur hingga Kerinci, dari Ombak Bedebur hingga Telun Berasa. Mari kita menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara yang kondusif. Kita semua memiliki andil demi terwujudnya harmoni di Provinsi Jambi. Bumi sepucuk Jambi 9 lurah sebagai modal sosial yang sangat penting dalam negeri Baldatun Thayyibatun Waladun Ghafur. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya serta inayahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, hadirin sekalian dan seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jambi warahmatullahi Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sedang Idul Fitri rahimahullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan ibadah kepada kita khususnya di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, yang baru saja kita lalui. Pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita berusaha untuk mensucikan hati setelah sebulan lamanya kita berjuang menempuh perjalanan yang cukup melelahkan namun juga membahagiakan, yakni melaksanakan kewajiban ibadi, memenuhi panggilan ilahi,
menunaikan tugas suci berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan berkah, bulan maghfirah dan ijabah yang insya Allah dapat menghantarkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan penerusnya hingga akhir nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari gembira, hari berbahagia bagi orang-orang yang berpuasa, hari penyerahan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat turut mengucapkan selamat kepada orang-orang yang berhari raya. Diriwayatkan oleh Sa'ad Ibn Aus al-Ansari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila telah tiba raya Idul Fitri, berdirilah para malaikat berjejer di sepanjang jalan sambil berseru, wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, bergegaslah menuju Tuhan yang Maha Mulia, menaburkan kebajikan, memberikan pahala yang berlipat ganda. Kamu telah diperintahkan qiyamul lail, beribadah di malam hari, lalu kamu laksanakan. Kamu diperintahkan berpuasa, kamu menjalankannya. Kamu patuh pada perintah Tuhanmu. Sekarang terimalah hadiahmu. Apabila mereka telah selesai salatnya, berdirilah seorang penyuruh mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampunimu. Kembalilah dengan tenang dengan kendaraanmu. Hari inilah hari pemberian hadiah, dan langit pun hari ini disebut dengan hari hadiah. Hadis riwayat Tabrani. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Madrasah Rohania Ramadan merupakan proses panjang yang telah kita lakukan selama Ramadan untuk menata hati, menghidupkan rasa dan mencerdaskan intelektual dalam upaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dan doa semoga dengan segala mujahadah atau kesungguhan dan pengorbanan serta keikhlasan dalam menjalankan ibadah selama Ramadan itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi takwa, kembali kepada kesucian diri fitrah sebagai manusia baru dengan kehidupan baru dan peradaban yang baru. Dalam satu kesempatan sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan hadisnya, ya Rasulullah, man khairun nas? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik manusia? Beliau menjawab, siapa yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Tentunya yang paling jahat dalam memahami mafhum khalafah daripada hadis ini adalah tentu yang paling jahat, yaitu orang yang paling panjang umurnya, tetapi semakin hari semakin tidak baik akhlaknya, semakin tidak baik kemudiannya kepada Allah, dalam segala hal kebaikannya terus berkurang. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang artinya, nanti engkau Muhammad akan melihat orang yang berbuat kejahatan di muka bumi ini, sehingga ketika berhadapan kepada Allah mereka tersipu dan menunduk malu menghadap Allah dalam keadaan seperti ini. Assalamualaikum calon ustaz anak soleh. Assalamualaikum. Dan akan melakukan perbuatan yang terbaik. Namun sayangnya itu hanya penyesalan yang tidak berguna lagi. Ulama mengatakan dunia ini seperti sawah ladang. Barang siapa yang menabur kebaikan, pasti dia akan menuai hasil dari kebaikannya. Dan jika ia menabur benih-benih kejahatan, ia akan memetik penyesalan yang tidak berguna lagi. Untuk itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan umur dunia ini, mari kita isi usia kita untuk beribadah, beramal soleh, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin sedang Id yang dimuliakan Allah. Berdasarkan pada pendekatan Al-Quran dan Hadis, setidaknya ada 3 orang yang kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah setelah menempuh madrasah Rohania Ramadan. Yang pertama, melestarikan nilai-nilai Ramadan dalam arti kesalahan individual.
Ramadan adalah bulan yang memiliki daya ubah yang luar biasa. Banyak manusia yang tiba-tiba berubah di bulan Ramadan. Yang tadinya jarang pegang Al-Quran berubah menjadi dekat dengan Al-Quran. Yang tadinya jarang ke masjid, rajin ke masjid. Yang tadinya tidak menutup aurat, tiba-tiba berubah menutup aurat. Yang tadinya tidak sembarangan, tidak sabaran, menjadi lebih sabar dan lebih jujur di bulan Ramadan. Acara-acara di televisi pun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nuansa religius begitu terasa pada semen-semen acaranya. Yang tadinya tidak banyak menyayangkan acara-acara keagamaan, pada saat bulan Ramadan berubah dan dipenuhi dengan acara-acara keagamaan. Gosip tentang artis berubah kontennya menjadi pembincangan tentang agama atau kehidupan beragama para artis, serta perubahan-perubahan yang lainnya. Perubahan-perubahan ke arah positif tersebut memang patut kita syukuri. Artinya, sampai detik tertentu Ramadan berhasil mengubah manusia. Namun, sayangnya, terkadang perubahan tersebut hanya bersifat sementara. Ibarat sebuah buletin hanya sebatas edisi Ramadan. Keluar dari Ramadan, terkadang banyak orang yang kembali kepada kebiasaan semula. Orang yang kembali kepada fitrah, maka dia akan berusaha melestarikan ubudiyah di bulan Ramadan dan meningkatkannya di luar Ramadan. Ia tetap membaca Al-Quran, tetap sholat berjamaah di masjid, berusaha bangun malam untuk sholat tahajud, karena Ramadan sudah menerpanya. Dalam menjalankan ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 jiwa dari ibadah, ada 3 ruh dari ibadah itu yang harus terintegritas di dalam jiwa kita manusia. Yang pertama, ketaatan. Seorang ahli ibadah harus benar-benar taat dalam ibadahnya. Ia akan berusaha menuntut ilmu agama, rajin hadir di majelis ta'lim untuk mendapatkan pencerahan hati, pencerahan pikiran dan pencerahan amal, agar ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat syukur. Seorang ahli ibadah saat dia bersyukur di atas segala nikmat yang Allah berikan, ia tidak menyalahgunakan atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak apalagi untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat qurbah. Seorang ahli ibadah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah, sehingga selalu berbuat yang terbaik, mengutamakan kejujuran dan keadilan meskipun tidak ada orang melihatnya. Kemudian faktor yang kedua, yaitu senantiasa melakukan amal soleh atau kesolehan sosial, menebarkan kebajikan, cinta dan kemaslahatan yang bisa dirasakan di bermanfaat bagi orang lain. Banyak nas-nas dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang menyerukan pentingnya membangun kesolehan sosial di dalam kehidupan ini. Seperti riwayat berikut ini yang berbunyi, An Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, man laqiya akhahu bima yuhibbu yusarrihu bidzalika sarrahu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertemu saudaranya dengan membawa sesuatu yang dapat menggembirakannya, pasti Allah akan menggembirakannya pada hari kiamat. Man la yarhamun nas la yarhamuhu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kamu hingga dia mencintai orang untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Inilah hidup yang bermakna, hidup yang memberi arti bagi kehidupan orang lain. Keberadaan selalu dinantikan karena kemanfaatan yang ditularkannya. Ketika ia tak ada, manusia mencarinya, merasa kehilangan ketiadaannya, dan selalu merindukannya. Sebagai insan yang beriman, selalu berusaha membangun hubungan baik dengan Allah, hablum minallah. Jangan sampai termasuk orang yang muflis atau bangkrut dari ibadahnya di hari akhirat. Dalam satu hadis ceritakan tentang seorang orang yang muflis karena terlanjurnya hubungan hablum minallah, yaitu yang artinya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, tentu orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta barang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat
dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat, namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang itu. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah di antara kebaikannya kepada si ini, si anu dan si itu, hingga apabila kebaikannya telah habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang zaliminya. Sementara belum sama semua kezalimannya tertebus, diambillah kejelekan, kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya itu, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 6000. Panjang umur. Kemudian sifat yang ketiga, orang yang kembali fitri ada senantiasa menghiasi hidup dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang sempurna budi pekertinya. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara akhlak mulia yang harus kita jaga, kita rawat adalah akhlak mulia kepada kedua orang tua. Idul Fitri atau Lebaran di negara kita melahirkan budaya mudik dan sungkeman kepada kedua orang tua. Inilah saat penting bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti. Panjang umur Bu. Tahun depan ketemu lagi dengan Idul Fitri. Memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya. Yakinlah surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dengan bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada kedua orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Idul Fitri sebagai sarana untuk bermuhasabah dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada dinamika dalam interaksi dan komunikasi antara anggota keluarga. Bisa jadi ada kesalahan paham yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, bahkan pertengkaran. Ada kenakalan anak yang tidak mematuhi perintah orang tua. Ada perselisihan antara kakak dan adik yang memicu pertengkaran. Ada orang tua yang tidak memberi teladan yang baik kepada anaknya. Ada anak yang kurang menghormati dan menghargai orang tua. Ada istri yang tidak taat dan berkata kasar kepada suami. Ada juga suami yang tidak memenuhi tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ada istri yang merasa kurang diperhatikan. Ada suami yang merasa kerja kurang dihargai. Dan masalah-masalah lain yang jika tidak dikelola secara baik bisa menimbulkan masalah dan dosa. Untuk itu, mari di momentum Idul Fitri yang bahagia ini, kita saling membuka diri untuk saling memaafkan. Kesiapan kita untuk introspeksi diri, saling menerima kelebihan dan kekurangan, berkomitmen untuk terus belajar lebih baik dalam pelajaran yang berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada akhirnya setelah Ramadan berlalu di tahun ini, marilah kita lebih meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal, sebab berhasil orang yang beramal di bulan Ramadan tersebut setelah Ramadan itu berlalu. Dan marilah pada bulan Syawal ini kita saling bersilaturahim dan bermaafan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Bersegeralah menuju ampunan Tuhan dan mendapatkan surga yang luas dan seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang tua, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'it tawwabin. Setiap manusia itu bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Hadirin sedang Jumat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Mari kita hamparkan tingkat perdamaian dan saling mendoakan dengan ucapan
Semoga amal ibadah kami dan kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Hadirin kaum muslimin, a'izzakumullah. Demikianlah. Mudah-mudahan khutbah ini dapat mengingatkan kita tentang tugas berat kita dalam menata kehidupan yang berkualitas yang harus kita tunaikan di masa-masa yang akan datang. Semoga kita semua mendapatkan hikmah puasa Ramadan yang kita jalani, dan semoga kita menjadi orang yang kembali kepada fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, a'izzakumullah. Ya, khutbah yang singkat ini, mari kita untuk mengadahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kita menjadikan hamba-hambanya yang diridhai dan Panjang umur Bu, sehat. Tahun depan ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik Amin ya rabbal alamin. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi biha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi biha ma'aduna waj'al hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhayyin bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisan minna waj'alhu sa'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibata fi dinina wa la tajid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami. Dan janganlah Engkau jadikan ini dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.